Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kinetika reaksi dengan membahas kinetika reaksi kesetimbangan. Nah, untuk memahami kinetika reaksi kesetimbangan, kita bisa melihat contoh kasus atau contoh soal yang ada di dalam buku Physical Chemistry yang ditulis oleh Atkin untuk edisi 8 ya. Kebetulan ini soalnya di edisi 9 tidak ada, jadi ini di edisi 8, tapi sudah dibuat agak mirip gitu ya di edisi 9 soal ini. Menjadi berbeda soalnya. Anda perhatikan di sini pKa dari NH4+ adalah 9,25 pada suhu 25 derajat Celcius. Konstanta laju pada suhu tersebut untuk reaksi NH4+ dan OH- membentuk NH3 adalah 4 kali 10 pangkat 10 desimeter pangkat 3 mol min 1 detik min 1. Nah, hitunglah konstanta laju transfer proton ya, menuju NH3 yang pertama. Kemudian berapa waktu relaksasi yang teramati gitu ya, jika temperatur jam gitu ya, atau lonjakan temperatur digunakan pada larutan 0,15 mol desimeter pangkat 3 NH3 pada suhu 25 derajat Celcius gitu. Baiklah, kita coba membahasnya. Di sini seperti dilihat di sana tadi bahwa pKa NH4+. Jadi pKa berarti konstanta kesetimbangan asam. Konstanta kesetimbangan asam. Seperti halnya asam-asam lemah gitu ya, berarti ini nanti akan menghasilkan H+ kan gitu ya logikanya ya. Ini akan menghasilkan H+. Jadi misalnya pKa asam asetat. pKa asam asetat berarti asam asetat terurai menjadi ion CH3COO- plus H+ gitu kan. Berarti ini nanti akan terurai menjadi H+ plus NH3 gitu ya. Jadi NH4+ terurai menjadi NH3 plus H+ dengan pKa 9,25. Nah, kemudian untuk reaksi kedua, konstanta laju reaksi pada 25 derajat Celcius untuk reaksi NH4+ plus OH- membentuk NH3. Jadi sebenarnya ini berasal dari reaksi NH3 yang ada di dalam air itu membentuk NH4OH gitu ya, NH4OH. Nah, karena dia termasuk asam basa lemah sehingga tidak semuanya menjadi NH4+ dan OH- gitu ya. Sehingga saya bisa tuliskan untuk reaksi ini adalah seperti ini. NH3 plus H2O ya, ini dalam liquid, kalau ini terlarut menjadi NH4+ terlarut plus OH- terlarut ya. Nah, konstanta laju yang di sana diketahui itu adalah konstanta laju untuk reaksi NH4+ plus OH- membentuk NH3. Jadi untuk reaksi ini NH4+ plus OH- membentuk NH3, tentu saja plus H2O di sini ya. Nah, ini dengan konstanta laju K-1, konstanta lajunya adalah 4 kali 10 pangkat 10 ya. Anda bisa lihat di sini 4 kali 10 pangkat 10 gitu ya. Nah, kemudian konsentrasi NH3 itu adalah 0,15 mol desimeter pangkat min. Nah, konsentrasi air ya, konsentrasi air ini saya tambahkan. Konsentrasi air itu selalu sama ada yang kurang, jadi konsentrasi air jenuhnya atau konsentrasi air itu selalu sama, yaitu 5,6 mol desimeter pangkat min 3 atau molar ya.
molar gitu. Nah, yang ditanya untuk soal ini adalah apa? Yang ditanya adalah hitunglah konstanta laju transfer proton menuju NH3 ya. Jadi transfer proton menuju NH3. Tentu saja kalau NH3 ditransferi proton atau H+ yang menjadi NH4+, berarti yang ditanya adalah K1 gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah berapa waktu relaksasi yang teramati. Jadi waktu relaksasi ini. Nah, untuk menjawab soal ini Anda perlu perhatikan yang pertama dulu adalah pKa 9,25 untuk reaksi NH4+ menjadi NH3+, H+. Anda perhatikan konstanta kesetimbangan asam untuk reaksi tersebut adalah NH3 plus H+ per NH4+. Nah ini ya, jadi adalah ini. Nah kemudian untuk reaksi yang kedua, NH3 plus H2O liquid, nah ini terlarut, ini liquid, menjadi NH4+ terlarut plus OH- terlarut, gitu ya. Itu konstanta kesetimbangannya kalau kita tuliskan adalah NH4+ plus OH- per NH3. Nah, H2O kenapa tidak ikut? Karena H2O konsentrasinya selalu tetap, ini tidak berubah. Sehingga kalau untuk reaksi maju sebenarnya ini adalah kalau menurut persamaan laju ini harusnya adalah reaksi OD2 gitu kan. Reaksi OD2. K1 ini harusnya adalah reaksi OD2. Tetapi karena konsentrasi H2O selalu sama, maka saya memunculkan konstanta laju yang lain, saya kasih dengan K1 bintang. Itu adalah K1 kali H2O karena konsentrasi H2O selalu sama, sehingga konstanta K1 bintang ini disebut dengan konstanta laju reaksi semu, orde 1 semu untuk reaksi ini NH3 plus H2O. Nah, ini saya anggap sebagai reaksi reaksi orde 1 semu gitu ya. Karena apa? Karena konsentrasi H2O tidak berubah gitu ya. Nah, itu adalah K, konstanta keseimbangan untuk reaksi ini, itu adalah NH4+ kali OH- per NH3. Nah, supaya sama dengan Ka di sini, saya akan menghubungkan antara konstanta keseimbangan dengan Ka. Yang kurang apa? Yang kurang adalah spesi H+, ya. Jadi di sini tidak ada H+. Dan di sini tidak ada H+. Oleh karena itu, saya kalikan H+ di sini di bawahnya. Kali H+ per H+ supaya ada hubungan dengan Ka. Gitu. Nah, dari hasil itu, kalau saya kalikan H+ dengan H+, dengan H+, maka akhirnya menjadi ini NH3 kali H+, NH3 kali H+ per NH4+. Berarti sama dengan ini, seper Ka, sama dengan seper Ka. Ini dibalik ya. Dibalik berarti menjadi NH4+ per NH3 kali H+. Kemudian yang tersisa ini OH- kali H+. Nah, sehingga ini adalah seper Ka dan OH- kali H+ adalah Kw gitu ya. Nah, dari sana dari K1 bintang per K-1, maka kita sama dengan ini, maka kita sama dengan seper Ka kali Kw, ini sama dengan seper Ka kali Kw. Maka kita bisa dapatkan K1 bintang itu adalah K1 kali K atau K1 kali Kw per Ka. Berarti tinggal masukkan K-1-nya adalah 4 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 14 ini adalah Kw. Kemudian Ka karena pKa-nya adalah 9,25 berarti Ka-nya adalah 10 pangkat minus 9,25. Nah, ini kalau Anda hitung ketemunya adalah 7,113 kali 10 pangkat 5 detik min 1 atau second min 1. Nah, itu ya. Nah, ini adalah K1 bintang atau
konstanta orde 1 semu gitu ya. Nah, konstanta orde 1 semu seperti yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya adalah K1 kali H2O gitu ya. K1 kali H2O. Nah, K1 kali H2O. Sehingga nanti K1 itu adalah konstanta orde 1 semu per H2O gitu ya. Per H2O. Sehingga 7,1131 kali 10 pangkat 5 per 55,6 hasilnya nanti adalah 1,2793 kali 10 pangkat 4 desimeter pangkat 3 mol min 1 detik min 1. Nah, ini adalah konstanta transfer proton gitu. Nah, kemudian untuk menentukan waktu relaksasi, karena sekarang K1 sudah ada dan K2 juga sudah ada, K-1-nya juga sudah ada untuk reaksi balik. Maaf, jadi K1 sudah ada, K-1 sudah ada. Saya masih salah ketik ya. Jadi ini adalah K-1 bukan K-2. K-1-nya juga ada. Maka sekarang untuk konstanta kesetimbangan ini gitu ya, sebenarnya adalah konstanta kesetimbangan ini itu adalah K1 bintang per K-1. Ini saya ada salah ya. Jadi ini adalah ya N4 kali OH min ya. Jadi N4 kali OH min nah itu ya. Jadi konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini adalah NH4 konsentrasi NH4 plus kali OH min per NH3 konstanta kesetimbangan gitu ya. Itu adalah sama dengan K1 per K-1 sama dengan 7,133 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 atau 1,7783 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Itu. Nah, sekarang dari sana maka NH4 plus kali OH min itu adalah K kali NH3 gitu ya. Nah, karena konsentrasi NH4 plus dari reaksi ini selalu sama begitu ya untuk reaksi ini, untuk reaksi kesetimbangan ini adalah sama, maka OH min sama dengan NH4 plus sama dengan akar K kali NH3 sama dengan akar 1,7783 kali 10 pangkat min 5 kali 0,15 sama dengan 1,6332 kali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke reaksi ini ya, perhatikan kita sudah menemukan konsentrasi NH3 saat setimbang adalah 0,15 dan konsentrasi NH4 plus dan OH- saat setimbang adalah 0,133 2 kali 10 pangkat min 3 molar atau mol desimeter pangkat min 3 mol kali desimeter pangkat min 3 ya. Nah, sekarang Anda perhatikan lagi untuk reaksi
ini NH3 plus NH3 dalam air menghasilkan NH4 plus OH min gitu ya, dengan konstanta laju K1 dengan K-1. Nah, reaksi ini saya dapat sederhanakan menjadi, untuk mempermudah penulisan sebenarnya, A plus B menjadi C plus D gitu ya. Nah, konstanta laju atau untuk persamaan laju reaksi untuk ini, dA per dt adalah min K1 A kali B plus K-1 kali C kali D gitu ya. Nah, pada saat setimbang saya mengandaikan bahwa C pada saat terjadi pergeseran kesetimbangan, saya mengandaikan bahwa C dan D bertambah sedikit sehingga A dan B-nya berkurang. A itu adalah A saat setimbang min X, B-nya adalah B saat setimbang min X, C adalah C saat setimbang plus X, dan D adalah D saat setimbang plus X gitu ya. Nah, dari sini, dari ini saja, A sama dengan A setimbang min X, kalau saya turunkan maka terhadap X, dA per dx itu adalah min 1, sehingga dA sama dengan minus dx gitu. Nah, persamaan reaksi yang di ini akhirnya saya menjadi karena dA per dA sama dengan min dx, maka ini adalah minus dx sama dengan min A setimbang min X, B setimbang min X plus K-1 C setimbang min X, D setimbang min X. Jadi menjadi seperti ini akhirnya persamaan min X plus B setimbang min X plus K-1 C min setimbang plus X, D min X plus X. Dari sini kalau saya uraikan atau jabarkan, maka K1 ya, K1 atau min K1 kali A setimbang kali B setimbang yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah yang dengan X, berarti min K1 kali A setimbang min X, sehingga nanti dapatnya adalah min K1 K1 A setimbang X ya, K1 A setimbang X ya, taruh di sini. Kemudian min K1 kali B setimbang kali min X, dapatnya adalah K1 kali B setimbang kali X gitu. Nah, kemudian yang ini K-1 kali C setimbang kali D setimbang, K-1 kali C setimbang kali D saat setimbang. Kemudian yang ini K-1 kali C saat setimbang kali X. Nah, ini dapatnya K-1 kali C saat setimbang kali X. Kemudian K-1 kali D saat setimbang kali X, dapatnya adalah K-1 kali D kali X gitu. Nah, kemudian yang ini min K1 kali min X kali min X, berarti min K1 X kuadrat, min K1 X kuadrat. Kemudian K-1 kali X kali X, berarti K-1 X kuadrat, saya taruh di sini. Nah, karena perubahan X-nya kecil, maka kalau dikalikan dengan 1, karena ini penjumlahan, maka ini bisa diabaikan ya. Sehingga ini bisa diabaikan karena ini sesuatu yang kecil X-nya. Sehingga, dan ini min K1 kali A setimbang B setimbang plus K-1 C setimbang kali D setimbang, ini sebenarnya adalah sama dengan 0 ya. Kalau kita melihat bahwa saat setimbang K1 kali A setimbang B setimbang sama dengan K-1 kali C setimbang plus D setimbang, sehingga jumlah ini kalau ini dikurangi maka hasilnya adalah 0 ya. Ini adalah 0. Anda bisa lihat di teorinya, di teori kesetimbangan nanti bisa di pertama. Sehingga yang tersisa hanya ini ya, hanya ini. Nah, min dx per dt sama dengan K1 A setimbang plus B setimbang plus K-1 C setimbang plus D setimbang kali X gitu ya. Nah, dari sini akhirnya
Kita bisa uraikan begitu. Ya. dx per x sama dengan ini K1A setimbang plus B setimbang plus K1 K-1 C setimbang plus D setimbang kali dt. Nah ini kalau kita integralkan ini adalah reaksi sama seperti reaksi order 1 kan sebenarnya kan. Min dx per x nanti dapatnya adalah ln x itu. Nah ini kali ini kali T, sehingga nanti kalau kita integral mulai dengan x0 sampai dengan x, maka x itu adalah x0 e min k1 t gitu ya. Nah, atau ini tidak lain adalah x sama dengan x0 e pangkat min seper waktu relaksasi kali t, sehingga waktu relaksasinya adalah seper ini, seper k1 ya, K1 1,279 kali 10 4. A saat setimbang itu berarti NH3 adalah 0,15, B saat setimbang adalah punya air berarti 55,6, dan K-1 itu adalah 4 kali 10 pangkat 10. Kemudian C dan D saat setimbang itu adalah 1, ini adalah NH4 plus dan ini adalah H- yaitu 1,6332 kali 10 pangkat min 3 ini ya. Nah kalau dimasukkan nanti maka ketemu waktu relaksasi itu adalah 7,6121 kali 10 pangkat minus 9 detik gitu.